Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kita akan melanjutkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini kita akan membahas mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Coba perhatikan, mengapa di kebun binatang hewan-hewan ditempatkan di area yang berbeda sesuai jenisnya, seperti burung di kandang burung dan reptil di kandang reptil. Mengapa demikian? Ayo kita bahas. Di video ini, sahabat diharapkan dapat menjelaskan tujuan makhluk hidup dikelompokkan. Yang kedua adalah menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan. Yang ketiga adalah menggunakan kunci klasifikasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga menyusun kunci determinasi dalam format tabel. Perlu diketahui bahwa pengelompokan makhluk hidup dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini perlu kita bahas tentang klasifikasi dan identifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri tertentu untuk memudahkan identifikasi, studi, dan pemahaman antar hubungan makhluk hidup. Secara lebih detail, tujuan klasifikasi ada 4. Yang pertama adalah memudahkan identifikasi. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang sama untuk mempermudah pengenalan. Yang kedua adalah menggunakan hubungan kekerabatan, menunjukkan hubungan evolusi dan kekerabatan antar spesies. Yang ketiga adalah menyederhanakan studi keanekaragaman hayati. Nah, ini bertujuan untuk mengorganisir keanekaragaman makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari. Dan yang keempat adalah memfasilitasi komunikasi ilmiah, memberikan nama ilmiah yang universal untuk mempermudah pertukaran informasi. Untuk mencapai tujuan klasifikasi ini perlu adanya yang dinamakan kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi merupakan alat atau panduan yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis berdasarkan ciri-ciri fisik atau karakteristik tertentu, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Kuncinya sederhana dan mudah diikuti untuk mempresentasikan dari sistem klasifikasi. Kunci klasifikasi harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Salah satunya adalah kunci dikotomi. Nah, kunci dikotomi ini metode identifikasi yang menggunakan pasangan pernyataan berlawanan. Ada 2 pilihan untuk mempersempit karakteristik makhluk hidup hingga akhirnya menemukan identitas yang tepat. Ini adalah contoh menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Ada data kunci dikotomi nomor 1 hingga 4. Nomor 1A tumbuhan yang berspora, B tumbuhan yang tidak berspora, dan selanjutnya. Nah, di sebelah kanan itu ada lanjutan. Apabila memilih 1A, berarti lanjutannya memilih di poin 2. Apabila memilih 1B, lanjutannya di poin 3. Misalnya, lumut yang di sebelah kiri, kunci determinasinya kita bisa lihat bahwa lumut itu adalah dari tumbuhan yang berspora, berarti poin 1A. Kemudian dia lanjut ke poin 2, lumut merupakan tumbuhan yang tidak berbatang jelas, sehingga kunci determinasinya adalah 1A dan 2B. Berbeda dengan jagung, kunci determinasinya adalah 1B, tumbuhan tidak berspora. Kemudian lanjut ke poin 3. 3 berbiji tertutup, itu kalau lanjut ke poin 4, dan di poin 4 lanjut ke 4B, biji berkeping 1, yaitu jagung. Ini merupakan kunci determinasi jagung, 1B, 3A, dan 4B. Ini salah satu contoh juga kunci determinasi dengan format tabel. Jadi kunci determinasi adalah panduan identifikasi yang disusun dalam format tabel berisi ciri-ciri khusus makhluk hidup. Yang tentunya tujuannya juga sama, mempermudah proses pengelompokan berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, setelah belajar tentang klasifikasi, kunci klasifikasi, kita akan uji pemahaman sahabat. Waktunya kuis. Soal nomor 1. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Soal nomor 2.
Kunci yang menggunakan ciri-ciri berlawanan dalam pengelompokan disebut kunci dikotomi. Soal nomor 3. Format yang digunakan dalam kunci determinasi untuk mempermudah identifikasi disebut format tabel. Soal nomor 4. Pengelompokan makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah dalam penamaan. Soal nomor 5. Proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri disebut klasifikasi. Terima kasih sahabat telah menyimak video Mr. Klik, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.